Suara cangkul yang menghantam tanah basah terdengar berulang-ulang di tengah sunyinya hutan di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Tim arkeolog yang dipimpin oleh seorang peneliti senior, Dr. Wibowo, sedang melakukan penggalian yang awalnya dianggap biasa. Mereka telah menemukan beberapa pecahan gerabah dan sisa-sisa arang yang mengindikasikan adanya kehidupan manusia purba di kawasan ini. Namun, ada satu hal yang membuat mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di dalam tanah ini. "Tuan, kami menemukan sesuatu," seru salah satu pekerja. Suaranya gemetar. Dr. Wibowo segera berlari ke arah pekerja itu. Di dalam galian tanah yang semakin dalam, tampak ujung sebuah batu besar yang permukaannya tidak rata. Saat tanah di sekelilingnya disingkirkan, muncul pahatan samar berbentuk simbol aneh yang tidak mereka kenali. Raut wajah Dr. Wibowo berubah. Simbol itu bukan sekadar guratan alam, melainkan seperti ukiran kuno yang dibuat dengan sengaja. Ia mengusap debu yang menempel pada permukaan batu, memperjelas bentuk yang tampak seperti figur manusia dengan tanduk kecil di kepalanya. "Ini tidak mungkin," gumamnya. Seorang anggota tim, Rani, seorang ahli simbol kuno, mendekati batu itu dan mengamati lebih dekat. "Tuan, ini bukan sekadar simbol biasa. Bentuknya menyerupai ikonografi yang ada dalam legenda Sang Kuryang." Suasana di lokasi penggalian mendadak berubah tegang. Jika dugaan Rani benar, maka temuan ini bisa mengguncang sejarah yang selama ini mereka yakini hanya sekadar dongeng. Namun, sebelum mereka bisa meneliti lebih jauh, salah satu pekerja tiba-tiba berteriak ketakutan. "Ada yang aneh di bawah sini." Semua mata tertuju ke dalam lubang galian. Cahaya senter menerangi sesuatu yang tertimbun tanah, sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Senter di tangan Dr. Wibowo bergetar saat sinarnya menyapu sesuatu yang terpendam di dalam tanah. Semua orang menahan napas. Perlahan, mereka mulai menggali lebih dalam, menyingkirkan tanah yang menutupi benda misterius itu. Saat gundukan terakhir terangkat, tampaklah sebuah lempengan batu hitam besar dengan ukiran yang lebih jelas daripada yang pertama. Lempengan itu dipenuhi simbol-simbol kuno, sebagian tampak menyerupai aksara yang belum mereka kenali. Namun, ada satu ukiran yang langsung menarik perhatian mereka. Sebuah figur pria muda yang berdiri di samping seekor anjing besar. Rani mendekat, mengamati pahatan itu dengan saksama. "Ini benar-benar menyerupai Sang Kuryang," bisiknya. "Dan ini seperti anjing tumang." Tidak ada yang berbicara selama beberapa saat. Udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Seakan tempat itu menyimpan sesuatu yang selama ini tidak boleh diungkap. Salah satu pekerja, seorang pria tua yang berasal dari desa terdekat, mulai mundur perlahan. "Kita tidak seharusnya berada di sini," gumamnya ketakutan. Dr. Wibowo menoleh. "Kenapa?" tanyanya heran. Pria tua itu menelan ludah. "Dulu, kakek saya pernah bercerita bahwa ada tempat di kaki gunung ini yang tidak boleh diganggu. Katanya, tempat itu adalah makam seseorang yang dihukum oleh para dewa karena kesalahan besar yang ia perbuat." Jantung Rani berdegup kencang. "Apa maksudnya?" Pria itu menggeleng lemah. "Saya tidak tahu pasti, tapi legenda Sang Kuryang lebih dari sekadar cerita rakyat. Ada bagian yang tidak pernah diceritakan, bagian yang sangat menyeramkan." Angin malam mulai berhembus lebih kencang, membuat dedaunan bergesekan satu sama lain. Suasana menjadi semakin mencekam. Namun, sebelum Dr. Wibowo bisa memutuskan langkah berikutnya, salah satu pekerja berteriak keras. "Lempengan ini, ada sesuatu di baliknya." Dengan susah payah, mereka mencoba menggeser batu besar itu. Saat akhirnya bergeser, sebuah lorong gelap yang menurun ke dalam tanah terbuka di hadapan mereka. Rani menelan ludah. "Apakah ini makamnya?" Tidak ada yang menjawab. Tapi satu hal yang pasti, mereka baru saja membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkubur selamanya. Angin dingin keluar dari lorong gelap yang baru terbuka, membawa aroma tanah lembab yang bercampur dengan sesuatu yang lebih tua. Sebuah bau yang mengingatkan pada tempat-tempat yang telah lama ditinggalkan. Senter-senter diarahkan ke dalam, tapi cahaya mereka seakan terserap oleh kegelapan yang pekat. Dr. Wibowo mengatur napasnya. "Kita harus masuk dan melihat sendiri apa yang ada di dalam." Rani menoleh ragu.
Bagaimana kalau ini memang makam yang seharusnya tidak diganggu? Dr. Wibowo menatapnya tajam. Kalau ini benar makam, maka kita mungkin baru saja menemukan bukti sejarah yang bisa mengubah cara kita memahami legenda Sangkuriang. Tanpa menunggu jawaban, ia mengambil langkah pertama ke dalam lorong. Rani dan beberapa pekerja lainnya mengikuti, meskipun wajah mereka menunjukkan ketegangan yang jelas. Hanya pria tua yang sebelumnya memberi peringatan yang tetap berdiri di luar, enggan melangkah lebih jauh. Lorong itu sempit dan menurun. Dindingnya terbuat dari batu kasar yang tampak seperti telah dipahat dengan tangan manusia. Setiap langkah bergema, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Setelah beberapa meter berjalan, mereka tiba di sebuah ruangan kecil. Senter mereka berputar ke segala arah, menyoroti ukiran-ukiran yang menghiasi dinding. Rani menyentuh salah satu pahatan yang menggambarkan seorang pria dengan wajah murka. Tangannya mengangkat sebuah benda panjang yang menyerupai bilah pedang. Ini. Rani terdiam sejenak. Ini bukan sekadar legenda. Di sebelah pahatan itu, ada ukiran lain yang membuat mereka semua merinding. Seorang wanita berdiri dengan ekspresi ketakutan, sementara di hadapannya, pria yang sama tampak sedang mengangkat tangannya dengan amarah. Dr. Wibowo menghela napas berat. Kalau ini benar-benar Sangkuriang, maka kita mungkin sedang melihat sesuatu yang lebih dari sekadar cerita rakyat. Namun sebelum mereka bisa mencerna lebih jauh, terdengar suara lirih dari dalam lorong yang lebih dalam. Suara samar, seperti bisikan yang bergetar di udara. Mata mereka saling berpandangan. Tidak ada yang berbicara, tetapi ketakutan mulai menjalar di dada masing-masing. Lalu, tiba-tiba sesuatu bergerak di kegelapan. Jantung Rani berdegup kencang saat suara samar itu kembali terdengar. Bisikan yang tidak jelas, seakan berasal dari sesuatu yang telah lama terjebak dalam lorong ini. Dr. Wibowo menyorotkan senternya ke dalam kegelapan. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar, tetapi tetap tegas. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin mencekam. Namun, saat ia melangkah lebih dalam, lantai batu di bawahnya tiba-tiba bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Rani menggenggam lengan Dr. Wibowo. "Tuan, kita harus keluar dari sini." Salah satu pekerja, seorang pria bernama Danu, tiba-tiba menunjuk ke salah satu dinding lorong. "Lihat ini." Senter diarahkan ke tempat yang dimaksud. Sebuah ukiran besar terpahat di sana, menggambarkan sosok pria yang berdiri dengan tatapan kosong. Di sebelahnya, ada pahatan bulan sabit dan matahari, seakan menandakan peristiwa yang terjadi dalam waktu yang telah ditentukan. Namun yang paling mengerikan adalah ukiran terakhir di bagian bawah. Itu menunjukkan seorang pria yang terbaring dengan posisi tubuh aneh, seperti sedang dihukum atau dikorbankan. Dr. Wibowo menelan ludah. Apakah ini akhir dari kisah Sangkuriang yang tidak pernah diceritakan? Tiba-tiba, terdengar suara lirih di belakang mereka. Bukan bisikan kali ini, tetapi sesuatu yang lebih nyata, seperti langkah kaki yang perlahan mendekat. Danu mundur dengan wajah pucat. "Saya bersumpah, kita tidak sendirian di sini." Semua orang membeku di tempat. Suara itu semakin jelas, mendekat dari lorong yang lebih dalam. Nafas mereka tertahan saat senter mulai bergetar di tangan masing-masing. Kemudian, di ujung kegelapan lorong, sesuatu muncul. Rani menahan napas. Tangannya mencengkeram lengan Dr. Wibowo dengan kuat. Di ujung lorong yang gelap, sesuatu berdiri diam. Bukan bayangan, bukan ilusi, tetapi sosok yang nyata. Senter mereka bergetar. Cahaya menyapu siluetnya perlahan. Itu adalah seorang pria. Tingginya jauh di atas rata-rata. Tubuhnya tegap, dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Danu tersentak mundur. Itu tidak mungkin," bisiknya ketakutan. Dr. Wibowo mencoba menenangkan dirinya. "Siapa Anda?" Suaranya bergetar, namun tetap berusaha terdengar tegas. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana. Wajahnya samar di balik cahaya yang berpendar lemah. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Matanya. Mata itu hitam pekat, seperti jurang tanpa dasar.
Kosong tapi penuh amarah yang tak terbendung. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari dalam lorong. Padahal tidak seharusnya ada hembusan udara di bawah tanah seperti ini. Ukiran-ukiran di dinding seakan bergetar, seolah merespons kehadiran sosok tersebut. Rani melangkah mundur. "Tuan, kita harus pergi sekarang." Tapi sebelum ada yang bisa bergerak, sosok itu mulai berjalan perlahan ke arah mereka. Langkahnya berat, namun tanpa suara. Satu persatu senter mulai berkedip, seperti ada energi aneh yang menghisap cahaya dari tempat itu. Dr. Wibowo ingin berbicara lagi, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ada sesuatu dalam tatapan sosok itu yang membuat tubuhnya membeku di tempat. Lalu, tiba-tiba, sosok itu berhenti. Mulutnya bergerak, tapi suara yang keluar bukanlah suara manusia. Itu adalah suara berat, seperti gumaman dari masa yang telah lama terlupakan. "Kalian tidak seharusnya di sini." Suara itu bergema di lorong, seakan datang dari berbagai arah sekaligus. Pekerja yang berdiri di belakang mulai berlari ketakutan. Tetapi sebelum mereka bisa mencapai pintu keluar, sesuatu terjadi. Dinding lorong bergetar keras. Debu dan bebatuan kecil berjatuhan dari atas. Lorong itu mulai runtuh. Dr. Wibowo tersadar. "Keluar! Sekarang!" Mereka berlari secepat yang mereka bisa, sementara suara gemuruh semakin membesar di belakang mereka. Tapi langkah kaki yang bukan milik mereka masih terdengar, seolah sesuatu sedang mengejar dalam kegelapan. Dan saat mereka hampir mencapai mulut lorong, suara itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. "Kalian telah membangunkannya." Suara gemuruh semakin keras. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dinding-dinding lorong berjatuhan, seolah tempat ini memang tidak mengizinkan mereka pergi begitu saja. Rani terengah-engah. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia menoleh ke belakang. Sosok itu masih berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangan di belakangnya bergerak sendiri, memanjang ke segala arah, seperti sesuatu yang hidup dan mencoba meraih mereka. "Kita tidak akan sempat keluar," seru Danu dengan suara panik. Dr. Wibowo menggertakkan giginya. "Terus lari. Jangan berhenti." Mereka terus berlari, melewati lorong-lorong yang kini terasa lebih sempit. Nafas mereka terengah-engah, tapi suara di belakang mereka semakin dekat. Bukan hanya suara langkah, tapi juga sesuatu yang terdengar seperti bisikan. Bisikan yang tidak berasal dari satu suara, melainkan banyak. Rani merasa tubuhnya semakin berat. Setiap langkah seakan ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dalam sekejap, pikirannya dipenuhi gambaran aneh. Sosok laki-laki yang marah, seorang wanita yang menangis, dan sebuah gunung yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Matanya melebar. "Ini bukan sekadar legenda," bisiknya. Namun sebelum ia bisa mengucapkan lebih banyak, sesuatu menarik perhatiannya. Di depan mereka, samar-samar, tampak cahaya dari mulut gua. Harapan kembali muncul. Mereka berlari lebih cepat, mengabaikan suara-suara yang terus memanggil dari dalam kegelapan. Satu langkah lagi, dua langkah lagi, dan tepat ketika mereka melompat keluar dari lorong, suara gemuruh mencapai puncaknya. Tanah bergetar hebat. Dan dalam sekejap, mulut lorong itu tertutup oleh runtuhan batu. Debu tebal memenuhi udara, menyisakan mereka yang kini tergeletak di atas tanah, terengah-engah dengan tubuh berlumuran debu. Hening! Hanya suara napas mereka yang terdengar, sementara di depan mereka, kaki gunung Tangkuban Perahu berdiri kokoh, seolah tidak pernah menyimpan rahasia mengerikan di dalamnya. Dr. Wibowo masih berusaha mengatur napasnya. Ia menoleh ke arah Rani, yang kini menatap reruntuhan dengan wajah penuh ketakutan. Rani membuka mulutnya. Suaranya hampir tidak terdengar. "Dia masih di dalam sana." Mereka semua terdiam, membiarkan angin malam membawa rasa takut yang masih tersisa di udara. Dan di kejauhan, di dalam tanah yang kini tertutup rapat, sesuatu masih terperangkap di dalam kegelapan. Menunggu. Malam semakin larut. Tetapi tak satu pun dari mereka berani beranjak. Hanya suara angin yang berhembus pelan di antara pepohonan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang jatuh.
Rani masih duduk di tanah. Tatapannya kosong ke arah reruntuhan lorong yang kini tertutup sepenuhnya. Debu masih melayang tipis di udara, seolah baru saja terjadi sesuatu yang tidak seharusnya mereka alami. Dr. Wibowo akhirnya berdiri, membersihkan sisa tanah dari tubuhnya. Kita harus pergi. Tidak ada yang boleh tahu tentang ini. Danu menoleh dengan ekspresi tak percaya. Tuan ingin kita menyembunyikan ini? Dr. Wibowo mengangguk. Kalau ini benar-benar Sangkuriang, kalau tempat ini memang makamnya, maka sebaiknya tetap terkubur. Legenda ini seharusnya tidak diungkap lebih jauh. Rani menggigit bibirnya. Tapi kita baru saja membangunkannya. Semua terdiam. Hanya suara dedaunan yang bergesekan yang terdengar. Tetapi keheningan itu jauh lebih mencekam daripada teriakan ketakutan sekalipun. Danu menelan ludah, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau benar dia masih di dalam sana, apakah dia akan mencoba keluar?" Dr. Wibowo tidak menjawab. Ia hanya menatap reruntuhan itu lama, sebelum akhirnya membalikkan badan. "Pergi dari sini." Mereka semua menurut. Langkah kaki mereka terasa berat saat meninggalkan tempat itu, seolah ada sesuatu yang masih mengikuti mereka dari kejauhan. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, Rani sempat menoleh sekali lagi. Dan di tengah reruntuhan yang sunyi itu, samar-samar, ia melihat sesuatu. Bayangan, tidak bergerak, tidak mengejar, hanya berdiri diam, menunggu.